Halo, selamat pagi para sobat penyuluh. Perkenalkan, nama saya Komputer Purba, penyuluh pertanian lapangan Kabupaten Simalungun, Kecamatan Rangkahyan. Pada hari ini saya akan membagikan video penyuluhan dengan materi penggunaan pupuk organik cair pada tanaman jagung. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, bahwa seorang penyuluh harus terlebih dahulu mempersiapkan atau langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk menyuluh. Pertama, saya membuat lembar persiapan menyuluh, dan ini adalah LPM saya, dan media yang saya gunakan adalah media leaflet. Kemudian alat-alat yang saya gunakan adalah kertas karton, dan spidol, dan pulpen, dan buku-buku catatan. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi cara. Dari hasil diskusi kami dengan para pengurus kelompok, bahwa tempat yang kami gunakan berada di Desa Durin Bagal, Kecamatan Rangkahyan, pada waktu atau jam 9 pagi. Oleh karena itu, mereka sekarang sudah menunggu saya dan saya akan berangkat untuk menyuluh. Semoga penyuluhan semakin maju, dan let's go, kita akan menyuluh. Selamat pagi Bapak Ibu petani. Pagi. Ya, pada hari ini saya akan membawakan pengumuman pertemuan. Sebelumnya saya akan membagikan dulu media atau apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Peristiwa negeri indah kemari Palo Cinami, pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya. Ya, baiklah Bapak Ibu para petani, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana pemanfaatan pupuk organik cair pada tanaman jagung. Nah, semua menanam jagung ya Bapak Ibu, bahwa pupuk organik cair itu adalah ketegangannya adalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang menjadi masalah pada saat ini adalah petani kesulitan mendapatkan pupuk karena harga pupuk sangat tinggi, yaitu pupuk kimia, sehingga pemupukan pada tanaman jagung tidak seimbang lagi. Oleh karena itu mengakibatkan produksi jagung sangat rendah. Untuk mengatasi kendala ini perlu saya sampaikan manfaat penggunaan pupuk organik pada tanaman jagung sebagai alternatif pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang yaitu bahwa pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari fermentasi bahan organik seperti kotoran ternak yang mengandung unsur hara penting bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Selain itu, penggunaan pupuk organik cair dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan dapat memanfaatkan limbah peternakan secara optimal. Dan inilah Bapak Ibu contoh dari pupuk organik cair. Ini dapat dibeli di sekitaran kita. Ini bahan-bahannya sudah ada di sini dan cara aplikasinya. Keuntungan pupuk organik cair itu meningkatkan kesuburan tanah, mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium yang sangat penting bagi tanaman. Jadi pupuk organik cair itu juga seperti dia pupuk NPK atau apa namanya itu, pupuk bersubsidi. Pernah Bapak Ibu menggunakan pupuk bersubsidi kan? Nah, seperti itulah kandungan dari pupuk organik cair ini, tapi harganya ini lebih murah. Kemudian merangsang pertumbuhan tanaman, mengandung zat perangsang. Ini juga mengandung zat perangsang, bisa digunakan untuk tanaman-tanaman palawija seperti jagung, cabai. Kemudian meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Nah, itu keuntungan dari pupuk organik cair.
meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen, menjadikan hasil panen lebih berkualitas. Jadi nanti kalau kita terus menggunakan ini, kualitas panen kita sangat lebih bagus, seperti warna, kualitas, berat, dan sebagainya. Juga penggunaan pupuk organik cair ini mengurangi ketergantungan petani atau kita terhadap pupuk kimia. Karena pupuk kimia kan mahal, tidak susah didapat, dan bisa juga menghemat biaya karena kita sudah memakai pupuk organik cair. Mengurangi biaya produksi. Pupuk organik cair dapat dibuat sendiri oleh petani. Jadi kita juga dapat membuat ini Bapak Ibu. Karena bahan-bahannya di sekitaran kita mudah didapat. Seperti kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran babi juga bisa. Meningkatkan keuntungan petani. Karena produksi rendah, otomatis kita meningkatkan produksi kita. Keuntungan kita lebih tinggi lagi tentang memakai pupuk kimia. Cara menggunakan pupuk organik cair yaitu dosis dan pengejaran. Dosisnya 1:10 atau bisa juga 1:20 tergantung dari tanaman, satu tanaman. Jadi 1 liter ini bisa dicampur dengan 20 liter air. Itulah perbandingannya Bapak Ibu. Nanti kita akan praktikkan di lapangan ya. Cara penyemprotannya disiram ke tanah biar lebih pekat, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Frekuensi penggunaan atau masa vegetatif diberikan setiap 1-2 minggu sekali untuk mempercepat pertumbuhan. Masa generatifnya atau masa pembuahan disesuaikan dengan sebelum berbuah 2 minggu sekali agar tidak menghambat pembentukan bunga dan biji. Waktunya baiknya diaplikasikan atau disemprotkan pada pagi hari atau kalau tidak sore hari untuk menghindari penguapan. Tanya kepada Bapak, jadi menurut Bapak itu bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan dalam pembuatan pupuk VOC ini? Ya, ini kan bahan-bahannya murah didapat Pak. Bisa dari sisa-sisa tumbuhan seperti kalau kita ada panen jagung, batangnya itu kita cincang, kita rajang-rajang nanti jadi kecil, nanti kita fermentasi. Kemudian bisa juga dicampur dengan kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran babi, kotoran ayam, dan kotoran lain-lain lah, apa yang kita pelihara di sekitar kita. Nah, kemudian bisa juga dicampur dengan sisa-sisa makanan seperti pencucian beras gitu. Itu nanti kandungannya agak lebih baik gitu Pak kalau dicampur itu semua. Bisa juga dari sisa buah-buahan seperti kulit jeruk, kulit salak, kulit apalah buah-buahan. Asal jangan yang keras-keras yang bisa. Nanti kita akan buat cara pembuatan organik cair di sesi selanjutnya. Karena pada saat ini saya akan menerangkan hanya manfaat pupuk organik cair. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Apakah pupuk VOC bisa berguna pada tanaman lain? Misalkan, ini kan kita masalah jagung tadi. Jadi kita masuk ke jahe, ke cabai, sawit, bisa nggak Pak? Ya. Baik, terima kasih. Pupuk organik cair ini adalah sama juga dengan pupuk kimia Pak, karena dia mengandung unsur hara juga ini. Pupuk organik cair seperti nitrogen, fosfor, kalium. Pupuk organik cair ini juga mengandung pupuk senyawa organik mikro dan makro. Jadi bukan hanya untuk jagung pupuk organik cair ini. Di sini kan diterangkan semua tanaman palawija, ini juga ada gambar sawitnya. Kalau Bapak punya tanaman sawit, bisa juga pupuk organik cair ini diterapkan kepada kelapa sawit. Cuma perbedaannya dengan pupuk palawija,
di kelapa sawit dia dosisnya lebih tinggi karena kan kelapa sawit itu tanaman perkebunan. Kalau di tanaman-tanaman pada itu seperti cabai, jahe, nah itu sama aja kita buat dosisnya Pak. Jadi memang sangat baik untuk tanaman-tanaman jahe atau cabai. Nanti hasilnya akan beda dengan pupuk-pupuk yang lain kalau kita rutin memakai pupuk organik cair ini. Nah, saya kira demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak petani tadi. Itu pertanyaan bagus Pak. Karena memang jagung ini jangan terlambat kita mupuknya. Kalau terlambat kita mupuknya, dia nanti nggak ada artinya. Artinya tumbuhannya terlambat. Jadi harus kita sesuaikanlah waktu kita. Jadi pupuk jagung itu setelah tanam, sebaiknya itu dipupuk selama 14 hari atau paling tidak dia sudah berdaun minimal 5. Kan bisa kita hitung. Kita tanam kan 14 hari kan 2 minggu itu. Jadi itulah baiknya. Kemudian setelah itu 1 bulan atau 2 bulan berikutnya kita juga pupuk lagi Pak supaya proses pembuahan itu berjalan dengan baik. Bagaimana Pak? Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih sudah puas Pak. Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa, negeri indah Kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi